Faktorisasi bentuk aljabar dengan bentuknya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya sama dengan 1, dan yang kedua itu adalah faktorisasi aljabar bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya tidak sama dengan 1. Oke. Apa maksudnya A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1? Kalau A-nya sama dengan 1, itu artinya ini A-nya ya, itu nggak kita tulis sebagai A, tapi seperti ini aja itu sudah A sama dengan 1 ya. X kuadrat plus BX plus C, ini artinya itu A-nya sama dengan 1 ya. Oke. Kemudian yang kedua, A-nya tidak sama dengan 1, itu artinya Dan nanti A-nya bukan 1. ya, tidak sama dengan 1 itu berarti apa? Bisa bilangan yang lain. Ya, berarti bisa nanti kita tulis 2 atau selain 2 juga bisa ya. Nanti 3, 4 dan seterusnya, itu nanti yang akan kita faktorkan ya. Oke. Sekarang kita fokus ke yang A-nya sama dengan 1 dulu. Ya, kita fokus ke yang A-nya sama dengan 1 dulu. Nah, ini contoh bentuk yang A-nya sama dengan 1 ya. AX kuadrat plus BX plus C. Ini artinya ya A-nya sama dengan 1. Ya, B-nya sama dengan 10. Kemudian C-nya itu sama dengan negatif 21. Ya. Ini pertama kita, ini belum faktorisasi, ini baru menentukan A, B, dan C-nya dulu ya. Komponen-komponennya. Ya, A-nya sama dengan 1. Nah, biasanya A sama dengan 1 sekali lagi tidak ditulis satunya. Itu biasanya ditulis Jadi X kira-kira gitu Pak, atau bukan ada enggak, kayaknya ada. Ya, bukan kira-kira ya, tapi kalau kita nulisnya X kuadrat aja seperti ini. Berarti 1. Nah, betul. Berarti ini sama dengan 1. Ya, nilainya. dengan 1. Ya. Tapi kalau dalam matematika nggak disebut. Ya, biasanya tidak ditulis. Oke. Sebelum kita ke faktorisasi, kita ingat-ingat dulu ketika melakukan perkalian bentuk aljabar seperti ini. Perkalian bentuk pelangi ya, Pak? Ya bentuk pelangi atau bentuk apa ya, perkalian semua unsur atau apapun itu nanti namanya ya. Mungkin nanti beda-beda istilahnya. X plus 3 dikalikan dengan X plus 4 ya. Ini kita coba review dulu. Ini kan cara mengalikannya X dikali X gitu ya. X kali 4, kemudian 3 dikali X, 3X, 3 dikali 4. Nah, ini disebut perkalian apa, pelangi tadi itu karena ya sebenarnya kelihatan aja seperti pelangi gitu ya. Istilah aja. Ini kan kalau kita kalikan jadinya seperti ini ya. X kuadrat plus 4X plus 3X plus 12 gitu ya dari kalian ini. Kemudian ini hasilnya kalau kita jumlahkan 4X dan 3X itu menjadi 7X. Oke. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi faktorisasi itu adalah kita akan mengembalikan bentuk penjumlahan suku ini, yaitu X kuadrat plus 7X plus 12. Itu kita balikin lagi ke dalam sini ya, menjadi bentuk X plus 3 dikalikan dengan X plus 4. Oke. Kalau tadi itu adalah perkaliannya, maka ini kita akan melakukan faktorisasinya. Saya ke plus dulu deh, saya ke positif dulu ya. Contoh gini. X kuadrat plus 10X ya. Ini saya coba hapus dulu ya. Ini walaupun sudah ada jawabannya, ini biar kita bisa lihat progresnya. Oke, X kuadrat plus 10X ditambah 16. Oke, sekarang kalau misalkan saya balik lagi ke sini. Ini kan ada X plus 3 dan X plus 4. Di hasilnya di sini X kuadrat plus 7X plus 12. Kalian fokus ke sini deh. 7 dan 12-nya. Ini 7 itu dari mana? Kemudian 12 itu dari mana? Kalau kita melihat ini aja. 12 dari mana? 12-nya dulu deh. 12 itu dari mana? 3 kali 4, Pak. 3 kali 4. Ya, betul. 12 itu artinya perkalian antara bilangan ini dan ini ya. 3 dikali 4. Ya. Ya, itu sama dengan 12. Artinya bilangan yang terakhir atau yang ya 12 itu adalah hasil perkalian. Kemudian 7 itu dari mana? 3 tambah 4. Itu ya 3 tambah 4, Pak. 3 tambah 4. 4X tambah 3X. Iya, betul. Dari 4X tambah 3X. Tapi kita lihat angka 7-nya aja, lihat angka 7-nya aja. 7-nya ini dari mana? Oh, ternyata kalau kita lihat dari 3 dan 4 ini X kali 4. berarti iya betul. Ini 7-nya itu dari 3 tambah 4. Kemudian kita tambahkan variabel X.
3 tambah 4, 4 tambah 3. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ini yang negatif teman. Kita lihat yang ini ya. X kuadrat plus 10x plus 16, berarti kita harus mencari berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan 16 dan kalau dijumlah sama dengan 10. 2 dan 8. 2 dan 8. Oke, 2 sama 8 ya. Tapi sebelum kita mendapatkan 2 dan 8, dari mana kita dapat 2 dan 8? Kita tuliskan dulu, misalkan gini ya. Kita nggak tahu nih berapa sih bilangan yang kalau dijumlah sama dikali sama dengan 16, kalau dijumlah sama dengan 10. Ini misalkan kita belum tahu ya. Oh, ternyata 16 itu adalah 1 dikali 16, kemudian 16 itu juga 2 dikali 8, kemudian 16 itu juga bisa 4 dikali 4. Ya, ini semuanya perkalian hasilnya 16 atau faktor dari 16. Nah, kemudian dari dua bilangan ini cari yang kalau dijumlah itu sama dengan 10. Ternyata yang sama dengan 10 itu adalah 2 dan 8. Maka dari itu yang kita tulis di sini ya, itu adalah X plus 2 dan X plus 8. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa Pak. Gampang ya? Gampang Pak, ini kayak yang pas materi yang itu cuman kayak dibalik aja. Betul, iya. Oke, nah ini saya coba contoh lagi. Kayaknya saya udah menulis contoh banyak deh. Nih dia nih. Ini udah dikerjakan sama teman-teman. Nanti saya coba bikin soal lagi tapi khusus untuk kalian ya. Oke, jadi gini, ada trik khusus untuk memfaktorkan. Yang pertama gini, ada beberapa macam ya kalau kita lihat nanti dari bentuk-bentuknya. Oke, sekarang kita lihat bentuknya dulu. Jadi gini, nanti bentuknya ada seperti ini, X kuadrat tambah 8X tambah 5. Ya, kalau dua-duanya positif, maka nanti dua-duanya juga positif faktornya ya. Seperti ini, X plus 3 dan X plus 5. Karena 3 ditambah 5 itu sama dengan 8 dan 15. Oh ya, sorry, ini 15-nya kapus ini satunya ya. Oke, ini 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15 dan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Oke, ini tipe yang pertama. Jadi ada 4 tipe ya. Oke, tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah kalau misalkan ini tipe yang kedua nih. Ya, kalau misalkan apa nih? Negatif sama positif. Oke, jadi kalau di variabel X itu negatif kemudian di bilangannya itu positif, maka dua-duanya negatif. Kenapa dua-duanya negatif? Positif ketemu negatif, positif. Oke, jadi negatif kalau dijumlahkan tetap negatif gitu ya maksudnya ya. Negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya tetap negatif 8. Kemudian negatif kalau dikalikan dengan negatif hasilnya sama dengan positif. Jadi negatif 3 dikalikan dengan negatif 5 itu hasilnya adalah positif 15. Oke, ini tipe yang kedua ya. Jadi apa yang terjadi kalau di sini dua-duanya positif dan positif negatif positif. Ya. Oke, ini adalah yang kedua. Oke. Nah, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu adalah kita selang-seling ya. Selang-seling. Sekarang yang ini dulu yang positif, sebelah sini negatif. Kemudian ini negatif, dua-duanya negatif. Oke. Dua-duanya negatif. Nah, sekarang ke yang sebelah kiri positif dulu. Oke, kita lihat X kuadrat plus 3X. Ini coba saya hapus dulu ya. Kita bisa tahu jawabannya kenapa jawabannya ini. Nah, X kuadrat plus 3X minus 18. Oke. Berarti jadi kita bisa gini ya. Kita mulai jangan dari tengah dulu. Tapi kita mulai dari sebelah sini. Oke, pertanyaan kita adalah mulai dari sebelah kanan. Berapa perkalian yang hasilnya sama dengan minus 18? 4 kan. Iya. 6 kali 3. 6 kali 3, oke. 6 kali 3 ya, kita tulis 2 kali 3. 2 kali 9. Bisa 6 kali 3, bisa 2 kali 9, bisa. Nah ini nih. Ya, jadi kalau kita buat faktor ada banyak ya minus 18 itu. Minus 18 itu bisa 1 kali minus 18, bisa min 1 dikali 18, bisa 2 dikali min 9, bisa min 2 dikali 9, 3 dikali min 6, dan min 3 dikali 6. Tapi
yang mau kita yang mau kita ambil itu adalah lihat yang hasilnya adalah plus 3 kalau dijumlahin. Oke, sekarang gini. Kalau misalkan kita udah dapat ya 6 dan 3 itu hasilnya sama dengan 18 ya. 6 dan 3 itu sama dengan 18. Gimana caranya kita mengkombinasikan positif dan negatif ini supaya hasilnya ini sama dengan plus 3 kalau dijumlah. Gimana caranya? Yang mana yang plus, yang mana minus gitu? Yang plus. Yang plus yang mana? Yang 6 atau 3? Karena ini nggak boleh dua-dua ya. Yang minus 3, Pak. Minus 3. Minus 3 terus Plus 6. plus 6. Kenapa? Coba iya. soalnya 6 kurang 3x, Pak. Itu kan 3x. Iya betul. Plus 6 kali min 3 itu kan hasilnya min 18. Iya betul. Jadi gini ya. 3-nya itu dari 6 dikurangi 3 ya. Betul, 6 dikurangi 3 sama dengan 3x ya. Iya. Kemudian 6 dikali min 3 ya, 6 dikali min 3. Aduh, kok hilang? Min 18. Iya, 6 dikali min 3 itu sama dengan min 18. Saya suka balik-balik, Pak. Nah, itu hati-hati di situ ya. Jangan sampai kebalik nanti. Oke, ini bisa kita tulis sama aja seperti minus 3 dan plus 6, boleh dibalik ya. Ini juga sama aja jawabannya. Ya. Yang nggak boleh kebalik itu adalah, yang tidak boleh terbalik itu adalah tandanya ya. Ini yang nggak boleh kebalik nih. Nggak boleh ketukar maksudnya. Kalau misalkan, ya. Nggak boleh plus 3 ke situ min 6 gitu. Iya betul, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau plus 3 min 6 hasilnya nanti beda. Iya betul. Kalau plus 3 min 6 itu hasilnya bedanya di sini nanti ya. Di sini jadinya negatif 3 di sini. Walaupun sama nanti hasilnya adalah minus 18 di sebelah kiri ini. Oke? Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah terakhir, kalau semuanya negatif, kalau semuanya negatif, itu berarti hasil penjumlahan yang ada di sini, itu hasilnya negatif. Ya, contohnya adalah 4 dikali min 9 dengan negatif 5. Sebentar ya, ini ada yang telepon. Jadi kalau misalkan di bentuk aljabarnya ini dua-duanya negatif, bentuk aljabarnya ini dua-duanya negatif, itu artinya penjumlahan di bilangan yang ada di faktornya itu hasilnya sama dengan negatif. Sorry, saya ulang lagi kalau yang di sini ya. Kalau di sini untuk yang ini ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini, yaitu di variabel x-nya, yang ada variabel x-nya ini yang di tengah ini ya. Ini positif, kemudian di terakhir bilangannya negatif, maka penjumlahan yang ada di dalam bilangannya ini hasilnya adalah positif. Artinya positif 6 ditambah minus 3, itu artinya hasilnya akan tetap positif ya. 6 ditambah min 3 itu hasilnya akan tetap positif. Maka dari itu di sini nanti jadi positif. Kemudian kalau ini terakhir ya, ini tipe terakhir. Kalau di sini variabel x-nya, contohnya di sini 5x ya. Variabel x-nya di sini negatif, kemudian di bilangannya ini juga negatif. Otomatis pasti perkaliannya adalah positif kali negatif. Cuma permasalahannya adalah ketika dijumlahkan, yaitu ketika dijumlahkan itu hasilnya tetap negatif. Ya. Oke, contoh seperti ini. Ini coba saya jadi soalnya seperti ini, x kuadrat min 5x min 36. Dari minus 36-nya dulu, atau dari 36-nya dulu ya. Minus 36 ini, ya kalau misalkan kita buat perkalian, berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 36? 9 kali 4. Ya, selain 9 kali 4, misalkan gini, saya mulai dari 1 kali 36 dulu. 1 kali 36. Bisa nggak sih kita dari 1 dan 36 ini kombinasi plus minusnya menghasilkan minus 5? Enggak.
Nggak bisa. Tidak. Karena 1 ditambah minus 36 itu mentok-mentok minus 35 gitu kan ya. Minus Ya. 35. Ataupun kalau misalkan ini saya tuker min 1 plus 36, ya ini jadinya plus 35. Maka 1 dan 36 ini tidak bisa. Kita cari kombinasi yang lain. Selain 1 kali 36 itu 6 kali 6 ya. Apakah 9. bisa? Enggak, misalkan dulu, kita contoh dulu ya. 6. Karena kan 36 itu kan bisa macam-macam kan, bisa 6 kali 6, bisa 1 kali 36, dan tadi terakhir 9 kali 4 jawaban kita. Misalkan gini, 6 kali 6, kalau plus 6 sama minus 6, Ya nggak kebagian 5-nya, Pak. Ya, Iya. bagian. Nggak dapat hasil min 5-nya. 6 ditambah minus 6 berapa hasilnya? 0 kan? 0. Berarti tidak bisa juga. Ya. Berarti kemungkinan yang terakhir adalah 9 kali 4. 9 kali. Ya. 9 kali 4. Nah, kalau kita sudah ketemu bilangannya 9 dan 4 seperti ini, ya. 9 dan 4 seperti ini, ya. 9 kali 4 kan sama dengan 36, oke. Tapi yang mana yang minus, yang mana yang plus? Gitu kan pertanyaan selanjutnya. 9-nya yang 9-nya minus. 9 yang minus. Iya, Ya. 9-nya minus. 9 minus, yang Oh ini iya plus. iya iya. Yang Kenapa? positif. Kenapa Karena min 9 9 yang itu minus? lebih besar daripada 4. Ya. tambah min 4 hasilnya min 5. Ini min 5. Betul, ya min 9 Iya, iya. ditambah 4 sama dengan min 5. Karena kalau kita tukar di sini 9-nya yang plus, kemudian 4-nya yang minus, misalkan seperti ini hasilnya 5. adalah Positif 5. plus 5 ya. Tapi kan kita nggak seperti itu soalnya ya. Berarti ininya harus min 9 dan plus 4. Oke, sampai sini dulu jelas? Jelas. Pak. Oke, sekarang kita ke contoh soal untuk ya menambah pengetahuan kita. Nah ya. Sorry, ada satu lagi deh. Ini sebenarnya bukan bentuk yang baru, tapi variasi soal. Sorry, ini kelewat tadi. Nah, ini ada di buku. Ini saya coba jelasin aja ya. Jadi nanti soalnya seperti ini. Nah, soalnya seperti ini, yang biru ya. 12 ditambah 4x min x kuadrat. Ini variasi soal aja sih sebenarnya. Karena ini sebenarnya soal faktorisasi juga, atau bisa kita selesaikan dengan faktorisasi. Jadi kalau di buku itu dia mengubah ya, dia mengubah minus x kuadrat ini menjadi positif. Ya, kenapa? Karena kan kita tadi terbiasa dengan a-nya sama dengan 1 ya. Ya, dengan a-nya sama dengan 1. Maka kalau a-nya sama dengan 1, berarti variabel x kuadrat ini harus kita rubah menjadi koefisiennya sama dengan 1 atau positif 1. Sini tertulisnya minus 1. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengubahnya. Nah, gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya itu adalah dengan cara mengalihkan dengan min 1. Ya, dengan cara mengalihkan dengan min 1. Jadi dipisah gitu ya Pak, min 1. Ya, min 1-nya dipisah atau dikeluarkan ya. Faktor min 1-nya dikeluarkan. Nah, gimana cara ngeluarinnya? Cara ngeluarinnya itu adalah, saya coba hapus dulu. Jadi kita bikin tanda kurung, kemudian di luarnya min 1, kemudian kita kaliin min 1 ya, 1 per 1 ke dalam ke semua yang ada di sini. Min 1, contohnya min 1 dikali x kuadrat. Kita mulai dari x kuadrat dulu ya, karena kita mau naruh x kuadrat di sini. Min 1 dikali min x kuadrat. Min 1 dikali min x kuadrat itu hasilnya sama dengan X kuadrat. positif kan? Min Iya. kali min jadi positif x kuadrat. Kemudian min 1 dikali plus 4x jadinya apa? Min 4x. Min 4x. Kemudian min 1 dikalikan dengan 12 itu hasilnya sama dengan Min 12. min 12. Sehingga ini adalah bentuk yang setara ya. Bentuknya setara dengan yang ada di atas, yaitu 12 tambah 4x min x kuadrat. Kenapa ini setara? Karena kalau ini kita kalikan kembali ke dalam kurungnya, yaitu min 1 kita kalikan lagi, min 1 dikali 12, min 1 dikali min 12 itu sama dengan 12. positif 12, min 1 dikali min 4 sama dengan positif 4, min 1 dikali x kuadrat sama dengan min x kuadrat. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan memfaktorkan yang ada di dalam kurung aja. Ya, yang ada di dalam kurung aja ya. Jadi bentuknya seperti ini, kita sudah dapat bentuk x kuadrat min 4x min 12
dengan A-nya sama dengan 1 ya, artinya di sini 1. Berarti Pak min satunya itu masih di bawah-bawah. Iya, min satunya masih di bawah-bawah. Oke, sekarang kita akan faktorin yang ini aja dulu. X kuadrat min 4X min 12. Ya, kita akan dapat X plus 2 dan X min 6. Ya, karena 2 ditambah min 6 itu sama dengan negatif 4. Kemudian plus 2 dikalikan dengan min 6 itu sama dengan negatif 12. Di min satunya masih ada di depan. Nah, tapi di soalnya itu adalah dikalikan ke dalam X min 6. Ya, min satunya dibalikin lagi ya ke X min 6. Jadi min 1 dikali X itu sama dengan min X. Min 1 dikali 6 itu sama dengan 6. Menjadi 6 min X. Jadi seperti ini. Bisa dipahami untuk yang ini? Bisa Pak. Bisa, Pak. Ini variasi soal aja, jadi bagaimana nanti kita menyelesaikan soal-soal yang bentuknya seperti ini. Pak yang 6 min X itu sama aja kan Pak? Jadi kalau umpama X ya ditaruh di depan nggak apa-apa. Kalau 6 min X, tulisnya maksudnya gimana? Ini loh Pak yang kan X plus 2, habis itu 6 min X gitu. Oh, kamu 6 min X-nya di sini. Oh, saya paham Pak. Kan apa namanya? X itu kan kalau ketemu min itu kan jadinya negatif ya. Iya, betul. Kalau dibalik seperti ini nggak masalah. Yang nggak boleh dibalik tadi apa? Tanda positif atau negatifnya yang ditukar ya. Kalau ditukar apa namanya, anggotanya boleh. Maksudnya kayak X plus 2-nya di sebelah kanan, kemudian 6 min X ditukar jadi ke sebelah kiri. Itu boleh. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Ini kita contoh soalnya sedikit aja deh, satu. Lewat jam 8 nih. Kita ke contoh soal. Ini selisih 2 kuadrat sama. Oke. Misalkan seperti ini. Ada soal seperti ini. X kuadrat plus 8X plus 12. Ini faktornya berapa? Berapa faktornya pastinya? Siapa yang mau jawab ini? Saya Pak. Alfa, silakan. Itu X plus 8 dikali X plus 8, X plus 6 dikali X plus 2 gak sih? Iya. X plus 6 Kali X plus 2. Iya betul. Iya, Ya. Pak juga pikirin itu. Saya juga begitu. Ya betul ya. Masih mikir tadi. Oke, coba lagi. Oke. Oke. 27. Nah, Saya Oh Pak. iya ngerti. Ngeri. Jadi Saya Pak. saya apa Satu orang. Saya Enggak. Vino dulu. Vino. Rasya sorry. iya rahasia. Rasya dulu, Rasya tadi. X positif 9 syukur X positif 3 kalau nggak salah. Iya betul ya. Saya masih mikir. Nggak bisa langsung. Oke, positif gampang lah. Sekarang kita coba beralih ya. Iya, negatif. Wih, Waduh, negatif. negatif 32 X Jangan tambah Mas. 100. Kebanyakan. Lalu sebentar, saya mikir ya, bikin soal tuh mikir ya.
Coba min 13 ya. Bapak kasih soal ini ke anak SD. Min 13 plus Oh. Oh, ini oke. bisa nggak tuh? 13x, sorry, ini 13x ya. Oh. Bentar, Pak, bentar. Oh, udah ketemu, Pak. Berapa nih? Berapa? X. Fahri nih ya, Fahri. Fahri dulu, Fahri. Ayo, Karena Fahri. abis ini Antares. Berapa Fahri? Bari. Berapa Ri? X tambah Defend 15. X tambah 6. 6. X tambah X kurang 7. Yakin? Bentar, Pak, bentar. Enggak, ini enggak Masih ini dulu, Pak. Bentar. Salah, Pak. Itu harusnya apa ya? min 6 itu seharusnya. Ya min 6. Ya, min 6. Harusnya Harga min min 6. 6. Kan di jumlah gitu sama kan 42-nya positif. Ya, Min 6. 4 Nah, plus. betul. Next. Sekarang Antares. Aja ditambah. Silahkan kerjakan. 72 sih, Pak. 80. Oh, iya. Iya, Pak, saya udah nemu. Berapa? X X min 8 Min 8. 8 kali X X. min 10. X min Min 10. Oh, Gampang. iya, benar. Iya, Pak, udah paham. Yang lain gimana? Sudah paham? Nampak. Oke, ini plus plus minus minus. Oke, sekarang dua contoh lagi, tapi dua aja di sini coba. X kuadrat plus misalkan 15x min 100. Kemudian yang satunya lagi x kuadrat min 15x min 100. Oke, ada yang mau coba ini? Ini siapa aja, Pak? Boleh. Ya siapa loh? Tadi kan belum ada yang pre-order ya, pre-order. Bentar, Pak. Saya lagi mikir, Pak. Iya, Pak, saya juga lagi mikir ini. Aduh. Kayaknya ketemu deh. Waduh, berapa Ri? Kayaknya bentar. Ini kalau nggak pakai coret-coretan juga bisa ketemu sebenarnya ya. Kayaknya- Di Iya, luar Pak. kepala Apa namanya? kita. Kayaknya Kalau namanya faktorisasi. Tambah itu 5. cara, Pak. Iya, Ini oke, gimana oke. ya kalau faktorisasi itu harus kira-kira dulu maksudnya itu ya. Iya benar. Sebenarnya caranya kalau kamu mau tulis biar nggak kira-kira ya cari min 100 itu berapa kali berapa. Iya. Oh, tahu, Pak. Yang bawah. Saya yang bawah. Yang bawah tahu. Pak, tadi Fatia mau jawab, Pak. Iya Fatia silakan. Sebenarnya ini kalau ketemu satu ketemu dua-duanya ini. Iya. Yang atas dalam kurung X tambah 20. Ya oke. X Terus? tambah 20 kemudian X kurang 5. X minus 5. Oke, yang bawah X Fahri, Pak. X Dari. min X min 20 X tambah 5. Tinggal dibalik kan? iya benar. Iya, ternyata cuma begitu. Iya benar. Gampang kan? Gampang, Pak. Oke, selesai berarti.
Pak, Satu itu lagi. Itu cuma susahnya itu cari perkaliannya aja sih Main sebenarnya, Iya Pak. benar. Ini sebenarnya menguji atau mengasah perkalian kalian waktu SD. Kalau kalian waktu SD perkaliannya mantep ya, Iya, Pak. kalian Saya bisa nggak cepat mantep. kerjaannya. Bukan Itu ini kayak harus- anak yang les di Kumon yang kaliannya kenceng banget, Pak. Luar biasa, luar biasa. Bisa kok dilatih bisa ya. Kalau kamu sering-sering latihan perkalian itu bisa. apalagi ya pakai sempoa, Pak. Betul. Waduh, betul. sempoa tuh. Pak, kok saya aja nggak ngerti, Pak. Sempoa. Pak, saya dulu udah pernah ikut les Dulu sempoa. ikut, cuma Kayak mainan gimana ya? Kayak mainan dibawa-bawa. Lu waktu masih kecil kayaknya dimainin satu, dua. Nggak jelas lah. Iya, gini-gini. Pak. Nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Ini bentuk yang kedua. Jadi ini A-nya sama dengan 1. Ada Kita beberapa. coba ke bentuk. Ini yang terakhir sih, ini terakhir ya. Untuk yang kedua Ya, yaitu Mas, ketika 10 menit, A-nya ya cukup, insya Allah cukup. Dengan A-nya tidak sama dengan 1. A sama A-nya tidak sama dengan 1. Oke. Jadi tapi gini, A-nya di lain. Oh, berarti nanti 8. Ngira-ngira gitu. contohnya Pak. ini. Contohnya gini ya. Contohnya 8. Ini kan ada tanda 8 ya, ada angka 8 ya. Ini contoh dengan A-nya tidak sama dengan 1. Itu maksudnya. Iya. Oke, jadi ini ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah cara kali silang atau cara coba-coba kalau menurut saya. Eh, Sama cara sebenarnya bener. begini, sebenarnya banyak yang menggunakan ini karena apa? Karena lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih cepat. Tapi dengan syarat tertentu. Syaratnya adalah ya tadi kita harus Melihat jago dalam perkalian tentunya gitu ya. Tapi gini, ini nanti saya akan jelaskan. Tapi saya mau jelasin cara yang satu lagi dulu, ya, yaitu dengan cara seperti ini. Gimana? Karena kita kan tadi belajar dengan X-nya sama dengan 1 ya. Iya. Ketika A-nya sama dengan 1, ketika variabel X kuadrat itu sama dengan 1. Maka caranya adalah gini, yang pertama. 8 kita kalikan dengan 15. 8 kali 15 itu sama dengan berapa? 120. Oke, 120 Udah ada ya. Pak jawaban. Iya. 120 ya. Kemudian kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. X kuadrat plus 22X plus 120 ya. Ini kan kita bisa faktorin ini. Berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan 120, kemudian dijumlah sama dengan 22. Iya. Sama dengan 10 ditambah 12 kan. Tapi Iya. kalau misalkan kita masih belum tadi ya, kita belum lancar dalam perkaliannya atau penjumlahannya, kita bisa ngeceknya dari sini. Faktor dari 120 kita tulis. 120 itu bisa 1 dikali 120, 2 dikali 60, 3 dikali 40, 4 dikali 30, dan seterusnya sampai kali bawah 10 kali 12. Sampai ke Cari satu-satu yang kalau dijumlah sama dengan 22. Nah, ketemulah 10 dan 12. Ya, 10 dan 12 itu kan kalau dikali sama dengan 120, dan kalau dijumlah sama dengan 22. Oke, kita akan pakai X sama dengan 10, X plus 10 dan X plus 12. Sampai sini dulu bisa dipahami. bisa. Karena ini masih sama seperti cara sebelumnya ya. Kenapa saya menjelaskan yang ini dulu? Oke, sampai sini masih sama dengan cara yang sebelumnya. Itu kita dapat X plus 10 dikalikan dengan X plus 12. Setelah itu apa? Kan kalau misalkan kita dapatnya ini, kalau kita kalikan itu selesai di sini ya. Selesai di sini. Yaitu kita tidak bisa mendapatkan yang atasnya itu 8X kuadrat plus 22X plus 15. Caranya adalah gini. Tadi kita pinjam si 8 tadi, kita kalikan ke 15. Kita akan balikin yang kita kalikan tadi yaitu 8 ke sini. Kelihatan? 10 per 8 dan 12 per 8. Artinya dua-duanya ya, dua bilangan itu kita akan bagi dengan 8. Bagi dua habis. Oke, setelah ini kita akan sederhanakan ya. Sampai habis ya, Pak? Kuncinya adalah sederhanakan, bukan sampai habis, tapi sampai ke bentuk yang paling sederhana. Oh iya iya. Oh, berarti Bentuk yang paling sederhana karena X plus 12 itu masih ada lagi ya, Pak? masih. Jadi gini, bentuk yang paling sederhana ya, karena tadi Fahri bilang habis, saya coba luruskan karena tidak selalu habis ya pembagiannya. Tapi kalau habis itu udah ada bentuk paling sederhana. Iya. Ya, kalau misalkan dihabis itu udah bentuk paling sederhana. Tapi kalau misalkan seperti ini mentok ya, seperti 5/4 dan 3/2 itu kan nggak bisa dibagi lagi ya, mentok sampai sini. Nah, kalau sudah mentok atau sudah bentuk paling sederhana, nah penyebutnya kita taruh atas menjadi seperti ini. Jadi faktorisasi yang benar atau faktorisasi dari 8X kuadrat plus 22X plus 15 itu adalah 4X plus 5 dikali 2X plus 3. Oke, ini adalah cara yang tadi ya masih sama seperti kita mengikuti cara yang pertama.
dengan ada cara tambahannya, yaitu tambahin kita balikin lagi ya, tadi kita kalikan 8 bilangan yang ada di atas ini ya, kita balikin lagi 8-nya gitu ya. Sampai sini dulu jelas untuk cara yang ini? Jelas. Jelas ya? Iya, Pak. Nah, ini kalau menurut saya sih langsung dapat jawabannya ya, karena ketika kita udah mentok sampai sini nih, nah kita tinggal naikin si 4-nya kemudian 2-nya ke atas, jadi bentuknya akan kita dapat. Nah, untuk cara yang seperti ini ya, ini tadi seperti yang saya bilang, kita nggak bisa langsung dapat 4x kemudian 2x 5 3 seperti ini ya, tapi tadi butuh kalau misalkan kalian pede dengan perkalian kalian, misalkan ini saya anggap nggak ada dulu ya, pede maksudnya kalian udah yakin ya, karena ini butuh trial and error ya, nggak bisa sekali mungkin bisa 4 kali 3 mungkin bisa, 2 ada kali kemungkinan 5. Ya ada kemungkinan bisa, tapi ada kemungkinan juga susah. Kalian akan banyak mencobanya. Nah, seperti ini, misalkan ini, kuncinya adalah di faktor, yaitu faktor dari 8 dan faktor dari 15. Faktor dari 8 itu ada banyak. Yang pertama ada 1 kali 8, bisa 2 dikali 4, bisa berapa? Ada lagi nggak? Nggak ada ya. 1 kali 8, 2 kali 4. Oke. Misalkan 8 kali 1 atau 1 kali 8. 8 kali 1, kemudian 15. Faktornya berapa aja? Bisa 1 kali 15, bisa 3 kali 5. Iya. Sekarang kita tulis 15 itu faktornya bisa 1 dikali 15 atau 15 dikali 1. Nah, cara kali silang ini adalah, ya setelah kita menuliskan faktornya, seperti ini, itu kita akan kalikan secara menyilang seperti ini. 8 kali 1 sama dengan 8. Iya. Kemudian 1 dikali 15 sama dengan berapa? 15. 15. Berarti kalau 8 ditambah 15 atau 15 tambah 8 hasilnya berapa? 22. 23 dong. Ini yang diminta 22. Berarti kombinasi antara 1, 8 dan 15, 1 itu bukan jawabannya ya. Ini trial pertama. Hapus. Coba lagi. Berarti bukan 18 dong. Berarti berapa? Berarti 4 kali 2 ya. Oh, berarti ini cara efisiennya ya, Pak, kalau umpama udah ngerti. Kalau yang Bapak kasih tahu itu yang cara sebelumnya itu cara yang efektif. Enggak, sebenarnya gimana ya? Tergantung. Kalau menurut saya tergantung ya. Kalau kita misalkan yakin dengan cara sekali silang, itu boleh pakai kali silang. Tapi kalau misalkan ya kalian pakai cara itu aja, soalnya lebih meyakinkan. Ya betul, karena kan kita tadi udah ya bentuk yang A-nya sama dengan 1 ya. Nah, contoh gini, kita pakai 42 dan 15 1. 4 kali 1 sama dengan 4, 2 kali 15 sama dengan 30, udah lewat ya. Berarti kita nggak bisa pakai yang ini. Berarti selain 15 dan 1 itu adalah 3 dikali 5. Coba kita 3 dan 5 di sini. 3, 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. 2 dikali 3 sama dengan 6. 20 tambah 6, 26. Oke, salah juga. Berarti ini harus tukar. Di sini 5, di sini 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 tambah 12 sama dengan 22. Berarti ini kombinasi yang akan kita gunakan ya. Oh, ternyata 4x, ini 2x ya, jadinya 4x 2x. Nah, tadi kan kita mengalihkannya seperti ini ya. Sini dan sini. Nah, nanti yang ditulis adalah 4x plus 5 dan 2x plus 3. 2x plus 3. ada meyakinkan. Coba Kak, kasih soal Pak, biar kita mengerjakan. Iya, Pak. Ini waktunya 2 menit ya, coba Iya ya. sih, aduh kayaknya enggak deh, Pak. Rahim. Nggak bisa Kalian bisa coba-coba di Apakah kita bisa kalian. selesaikan? Ulangan kapan, Pak? Masih lama? Kayaknya bentar lagi. Ulangannya itu di minggu ke-3 nanti insya Allah. Ya, Ah, minggu ke-3 November. coba lihat jadwal, semoga matematika. Habis ini bahasa Inggris ya? Iya, aduh tidak bahasa Inggris. Aduh, soalnya di mana itu? Ah, yes. Bagian sekolah. Hah. Ulangannya juga sekolah, Pak. Maksudnya? Minggu ketiga ulangannya di sekolah, Pak.
Ya kita di rumah. Kita di rumah kan? Ya, tidak. Tidak. Cuma lah, kan bukannya absen ganjil genap. Nah itu kan Minggu ganjil genap. ini minggu Oh, iya. pertama, besok minggu kedua, besok Iya, lagi. besok minggu ketiga, yes. Gitu. Berarti ujiannya di sekolah. Ulangan. Kok di sekolah sih? Kan sekarang hari apa? Kan katanya minggu ketiga, Pak. Oh, kita pas ini ya, pas PTM ya? Iya, Oh, PTM 1 sampai 16. iya. Iya. Kalian nggak usah deh soal, kan tinggal 1 menit lagi. Nah, ini untuk soalnya kalian bisa coba. Apa? Kalian bisa coba untuk soalnya di mana sih tadi? sorry. Wow. Nevan. Nah, untuk soalnya nih di halaman ini udah habis ya waktunya ya. Sini saya kasih tahu aja untuk soalnya. Kalian bisa kerjakan halaman latihan ya. Halaman 147. 147. Itu untuk yang kedua tadi ya. Untuk yang pertama itu halaman 145. Latihan gampang. Oke. Aja dari Pak Fatir untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Inggris.